lindas kami lagi, Pak. Jangan 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 lindas kami lagi. Jangan lindas kami lagi. Jangan lindas kami, Pak. Jangan antek sebanyak ini, Pak. Kita bangga dengan empati para pemain timnas Indonesia, bahkan sekelas Ivar Jenner, Rizky Ridho, dan Justin Hubner juga ikut menyuarakan hal ini. Tanpa disadari, masyarakat saat ini sedang mengekspresikan kekecewaan dan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang dianggap sedang mengalami kemunduran. Kau tengok di atas ni, satu berita yang menyayat hati lah bagi aku kan. Sebagai seorang manusia, tak sepatutnya lah bagi aku polis tu membuat satu tindakan dengan melanggar arwah Afan ni. Okey, ini ni berlaku dekat Indonesia dalam suasana rusuhan yang tengah berlaku. Okey, yes, polis tu dia tak sengaja. Okey, polisi tu tak sengaja terlanggar Afan ni sebenarnya. Tapi soalan dia, kalau dah tahu tak sengaja terlanggar, okey, kenapa diteruskan? Kenapa dia dah langgar tau? Dia dah langgar, Afan tu dah jatuh depan barakuda tu, masih boleh diselamatkan lagi. Tapi polis tu dia berhenti, dia boleh jalan lagi tau. Dia langgar Afan tu tau, dia gelek Afan tu tau. Kalau korang tengok video tu, kau boleh tengok. Tapi bagi aku sedih weh. Kalau kau tengok weh, memang sedih. Apa situasi macam mana Afan ni kena langgar dengan polis yang bawa barakuda tu tau. Kalau polis tu nak kata dia takut dengan orang yang dah berkerumun masa tu, barakuda weh, kalau setakat kayu, batu, takkan rosak barakuda tu lah. Takkan jejah kau boleh undur ke belakang, lepas tu kau boleh belok sedikit, elakkan Afan yang tengah terbaring dekat atas jalan tu. Ini kau pergi langgar. Kalau korang tengok, boleh tengok video. Aku tak sanggup dah putarkan. Aku tak sampai hati lah weh yang tengok benda tu. Apapun, takziah untuk keluarga Afan, dan juga Al-Fatihah aku ucapkan kepada arwah Afan. Mereka ni datang untuk protes tau. Protes sebabkan apa ni, kenaikan gaji dia punya. Macam kalau Malaysia kita panggil menteri dia tau. So dia dalam keadaan rakyat dia susah. Yang datang ni semua orang susah tau. Yang datang ni semua orang susah. Kau tengok langgar tu memang disengajakan lah. Okay, first tu memang tak sengaja, tapi yang kedua tu memang disengajakan. Kau dah langgar, kau berhenti, lepas tu kau gelek dia, kau langgar lagi. Aku rasa memang tu orang cakap apa kan. So aku harap ada pembelaan untuk nasib keluarga arwah Afan ni. Seorang pemuda yang bukan orang kaya, orang miskin, tapi diperlakukan macam ni bagi aku sungguh tak berperi kemanusiaan lah, senang cakap. Itu je. Okey, salam takziah untuk semua. So untuk sahabat-sahabat di Indonesia, okey, hati-hati. Nak protes boleh protes, tapi elakkan benda-benda macam ni daripada berlaku. Okey, so semoga Indonesia kembali aman seperti sedia kali. Okey, salam takziah daripada aku. Belasungkawa saya ucapkan kepada keluarga Afan Kurniawan dan juga rakyat Indonesia yang semakin ditindas oleh kerajaan mereka. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang terlibat dalam protes Jakarta baru-baru ini. Okey, ada kematian yang sangat menyayat hati yang berlaku. Jadi aku akan ceritakan apa sebenarnya yang berlaku. Sebelum itu, aku nak minta semua orang Islam untuk menyedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Afan Kurniawan. Jadi sekali lagi saya ucapkan salam takziah, semoga yang baik-baik untuk negara jiran kita. Dari rumput hijau ke panggung kemanusiaan, inilah suara hati para Garuda yang membuat netizen merinding. Mereka biasa kita lihat berjuang mati-matian di lapangan membela lambang Garuda di dada. Namun, di tengah tragedi kemanusiaan ini, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rizky Ridho menunjukkan bahwa hati mereka lebih besar dari sekadar lapangan sepak bola 2x45 menit.
Melalui platform media sosial mereka yang memiliki jutaan pengikut, mereka tidak tinggal diam. Justin Hubner dengan ketegasannya menulis, "Doa saya untuk Indonesia, semoga kedamaian segera kembali dan keadilan ditegakkan." Ivar Jenner dengan nada yang lebih personal menambahkan, "Sangat menyedihkan melihat apa yang terjadi. Tetap kuat Indonesia." Tak ketinggalan, sang benteng pertahanan, Rizky Ridho, menyerukan pesan persatuan, "Mari kita doakan yang terbaik untuk negeri ini. Semoga situasi cepat kondusif dan aman bagi semua." Bukan sekadar kata-kata, tindakan mereka adalah bukti bahwa nasionalisme sejati adalah tentang kemanusiaan. Di era di mana atlet seringkali dianggap hanya fokus pada performa, sikap para punggawa timnas ini menjadi sebuah anomali yang indah. Mereka menggunakan pengaruh besar mereka bukan untuk pamer kemewahan, tetapi untuk menyuarakan empati dan kepedulian. Ini adalah pesan kuat bagi generasi muda. Menjadi pahlawan bangsa bukan hanya tentang mencetak gol atau menjaga pertahanan, tetapi juga tentang berani bersuara ketika kemanusiaan diinjak-injak. Mereka membuktikan bahwa di balik jersey merah putih, berdetak jantung yang sama-sama merasakan luka dan duka bangsa. Sikap mereka adalah gol terindah yang dicetak di luar lapangan. Tapi tunggu dulu, jika Anda pikir suara dari pemain timnas sudah cukup mengejutkan, maka apa yang datang dari Malaysia ini akan membuat Anda terdiam 1000 bahasa. Lupakan sejenak tentang ganyang Malaysia atau ejekan Indon. Lupakan semua perseteruan panas di Stadion Bukit Jalil atau Gelora Bung Karno. Tragedi Afan telah membuka sebuah babak baru yang tak pernah tertulis dalam sejarah rivalitas kedua negara. Dari negara tetangga yang media sosialnya seringkali menjadi medan perang argumen dengan netizen kita, datang sebuah gelombang simpati yang begitu tulus dan kuat. Ini bukan lagi tentang siapa yang lebih hebat dalam sepak bola, ini tentang siapa kita sebagai sesama manusia. Polisi tak sepatutnya begitu. Inilah kata-kata menohok dari media Malaysia yang berani mengkritik dan mengucapkan Al-Fatihah. Ini bukan berita hoaks, ini adalah kenyataan. Sejumlah media besar Malaysia tidak hanya memberitakan tragedi ini sebagai berita lintas batas biasa. Mereka turun lebih dalam, menyajikan ulasan yang tajam dan penuh empati. Salah satu tajuk berita mereka bahkan secara eksplisit mengucapkan Al-Fatihah buat korban. Sebuah doa yang sangat personal dan menyentuh bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Tak berhenti di situ, dalam salah satu artikel opininya, seorang jurnalis senior menulis, "Sebagai seorang manusia, polisi tak sepatutnya menyampaikan hal yang semacam itu. Tragedi tersebut sebenarnya bisa dihindari jika saja polisi bisa menahan diri." Sebuah kalimat yang lebih dari sekadar berita. Itu adalah sebuah pernyataan sikap. Coba kita renungkan sejenak. Media dari negara yang sering kita anggap sebagai rival justru berani menyuarakan kritik yang mungkin bahkan tidak berani disuarakan oleh sebagian media di dalam negeri. Mereka tidak mengambil posisi netral yang aman. Mereka mengambil posisi kemanusiaan. Mereka tidak melihat korban sebagai orang Indonesia, tetapi sebagai seorang manusia yang hak hidupnya direnggut dengan cara yang tidak pantas. Ini adalah sebuah anomali yang sangat indah dalam hubungan kedua negara. Di saat kita sedang terpecah oleh amarah dan duka, mereka justru hadir untuk mengingatkan kita pada nilai-nilai yang paling fundamental. Dan hasilnya, dinding kebencian itu runtuh seketika, digantikan oleh banjir ucapan terima kasih dan rasa hormat, jagat maya yang biasanya panas. Oleh perdebatan sengit antara netizen kedua negara, mendadak adem. Ruang komentar di postingan-postingan media Malaysia itu dibanjiri oleh ucapan respect from Indonesia, thank you brother, dan doa-doa baik lainnya. Momen ini menjadi bukti sahih bahwa di bawah lapisan rivalitas yang seringkali dikompori oleh segelintir oknum, ada sebuah ikatan persaudaraan serumpun yang tak akan pernah bisa putus. Tragedi Afan, dengan segala kepahitannya, telah melahirkan sebuah hikmah yang luar biasa. Kemanusiaan adalah bahasa universal yang mampu melampaui bendera, batas negara, dan skor pertandingan sepak bola. Suara dari para punggawa Garuda dan simpati tulus dari saudara kita di Malaysia adalah dua sisi medali yang sama. Keduanya mengingatkan kita bahwa di tengah kekacauan, masih ada hati nurani yang berbicara. Semoga keadilan untuk Afan bisa ditegakkan, dan semoga jembatan kemanusiaan yang terbangun di atas tragedi ini bisa terus kita rawat bersama.
Apa pelajaran yang bisa Anda petik dari fenomena ini? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi dengan sehat dan membangun. Terima kasih telah menonton.